kita bernyanyi memuji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Yesus, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendak-Nya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kudus dan mulia, Engkau memelihara dan melindungi jemaat-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Kami mohonkan padamu, berilah kami hati yang taat, supaya dengan penuh sukacita kami melakukan kehendak-Mu. Seperti kesetiaan anak kepada bapaknya, berkatilah petugas pekabaran Injil, agar setiap hari makin bertambah jumlah orang yang percaya kepadamu, dan agar nama-Mu makin dipermuliakan, dan kami peroleh hidup yang kekal, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk. Kita bernyanyi.
Marilah kita dengarkan hukum Taurat Tuhan, hukum yang pertama hingga 10. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keenam, jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzina. Kedelapan, jangan mencuri. Kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan. Aku berjalan berlelah mendaki jalan mulia, tetap doaku inilah, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, bawa diriku makin dekat kepadamu, ke tempat tinggi surgamu. Tuhan mantapkan langkahku. Kita bangkit berdiri. Aku tak mau dijalankan di dalam bimbang dan resah, yang selalu ku rindukan tempat tinggi-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, bawa diriku makin dekat kepadamu, ke tempat tinggi surgamu. Tuhan mantapkan langkahku. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita dengarkan janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang terambil dari 1 Samuel 2 ayat 1 sampai 10. Kita membaca berbalas-balasan. Puji-pujian Hana. Lalu Hana berdoa, hatiku bergembira dalam Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan.
Mulutku menertawai musuh-musuhku, sebab aku bersuka cita atas pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah lagi berkata sombong, janganlah kata-kata pongah keluar dari mulutmu, sebab Tuhan itu Allah yang maha tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan dinilai. Busur para pahlawan telah patah, namun orang yang lemah lunglai berikat pinggang kekuatan. Orang yang tadinya kenyang sekarang menyewakan dirinya demi makanan, tetapi orang yang tadinya lapar sekarang tidak lagi. Bahkan perempuan yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi yang banyak anaknya menjadi merana. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan menaikkan dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang lemah dari dalam debu dan mengangkat orang miskin dari timbunan abu, untuk mendudukinya bersama para bangsawan dan membuatnya memiliki kursi kehormatan. Sebab tiang penyangga bumi adalah milik Tuhan, di atasnya ia menaruh daratan. Ia juga menjaga langkah kaki orang-orang yang dikasihinya. Tetapi orang fasik akan binasa dalam kegelapan, sebab bukan oleh kekuatannya sendiri orang berkuasa. Orang yang melawan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya, dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Setialah di dalam dukamu, Yesus besertamu. Setialah di jalan yang terjal, Yesus menolongmu. Kan datang Raja yang berjaya, menolong orang yang percaya. Setialah. Mari kita bangkit berdiri. Setialah, berdoalah terus, jangan kau terlelap. Setialah, mahkota bagimu sesudah kau menang. Walau bertambah duka lara, akhirnya nanti sukacita. Setialah. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita dengarkan warta jemaat dalam minggu ini. Shalom. Selamat datang dan selamat mengikuti ibadah di Gereja HKBP Mampang Perapatan. Khususnya bagi saudara yang pertama kali mengikuti ibadah di gereja kita. Tuhan beserta kita. Warta Jemaat Minggu 17 November 2024. Yang pertama, nama minggu hari ini adalah minggu ke-25 setelah Trinitatis, Tritunggalan Allah, dengan topik khotbah, orang yang bertahan sampai akhir akan selamat. Namanahan rodi ujungna ido paluona, Matius 24 ayat 9 sampai 14. Yang kedua, anak lahir. Pada hari Sabtu 2 November 2024 telah dikaruniakan seorang anak laki-laki di keluarga Amang Carliman Silalahi Inang Mega Perawati Baru Siagian. Alamat Jalan Batu 1 Gang Arab nomor E5 Pejaten Timur, Week 4. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Yang ketiga, berita duka, telah meninggal dunia pada hari Rabu 13 November 2024 Amang Sintua Benhard Samuel Arif Lumban Tobing, usia 49 tahun, lahir 19 Mei 1975, suami dari Oli Marisi Lumongga Boru Tauruk. Alamat apartemen Madison Park, Week 1. Pemakaman telah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 di TPU Menteng Pulo. Pada hari Sabtu 16 November 2024 telah meninggal dunia Amang Banggas Frederick Setiawan Pardede, usia 44 tahun, lahir 25 Juni 1980, suami dari Honi Helda Maulida Gultom. Alamat Jalan Bangka 2D nomor 6 Pela Mampang, Week 1. Dan pada hari ini Minggu 17 November 2024 ibadah pukul 9 WIB akan diadakan kebaktian bertempat di Rumah Duka Universitas Kristen Indonesia Cawang yang dipimpin oleh Inang Pendeta Suryani Ida Sihite STH. Pemakaman akan dilaksanakan pada hari ini Minggu 17 November 2024 di TPU San Diego Hills. Tuhan menghibur dan menguatkan keluarga yang ditinggal. Yang keempat, anggota jemaat baru mulai hari ini Minggu 17 November 2024 diterima menjadi anggota jemaat HKBP Mampang Perapatan. Keluarga Albert Mangaraja Tua Parulian Samosir, Inang Claudia Cindy Angelica Boruh Tauruk. Alamat Jalan Swadaya 7 nomor 14 RT 11 RW 8 masuk sektor 5. Perkenalan akan dilaksanakan pada kebaktian berbahasa Batak pukul 9.30 WIB. Yang kelima, persembahan diakoni pada hari ini Minggu 17 November 2024 di ibadah pukul
7 bahasa Indonesia dan pukul 9.30 bahasa Batak, kita akan menyerahkan persembahan diakoni menggunakan amplop diakoni yang telah disediakan untuk menopang pelayanan diakoni Huria. Persembahan amplop diakoni diserahkan saat bersalaman setelah ibadah selesai. Untuk kita ketahui, total dana program dan anggaran diakoni Huria kita tahun 2024 sebesar 74 juta rupiah. Demikian untuk dimaklumi. Yang keenam, perayaan kebangkitan kaum bapak. Pada hari ini Minggu 17 November 2024 di kebaktian pukul 9.30 atau berbahasa Batak diadakan perayaan kebangkitan ama. Setelah warta di siang hari akan diberikan waktu kepada ketua ama dan ketua perayaan kebangkitan ama untuk menyampaikan kata sambutan yang dilanjutkan dengan paduan suara ama dan 2 syafaat. Dan setelah ibadah siang akan diadakan ramah tamah dan sharing program seksi ama. Yang ketujuh, ibadah tengah minggu. Diberitahukan bagi warga jemaat HKBP Mampang Perapatan dapat melihat jadwal dan pelayan ibadah tengah minggu di gereja HKBP Mampang yang terlampir di dalam warta. Yang kedelapan, penutupan kebaktian week di tahun 2024. Pada hari Selasa 19 November 2024 pukul 19 WIB bertempat di gereja akan diadakan penutupan kebaktian week di tahun 2024. Untuk itu diharapkan kehadiran semua jemaat HKBP Mampang untuk mengikuti ibadah penutupan kebaktian week tersebut. Yang akan mempersembahkan core adalah core week 3, week 4, week 5, paduan suara Maranatha, seksi remaja Naposo, seksi ama, seksi lansia dan seksi perempuan. Yang kesembilan, minggu akhir tahun gerejawi pada hari Minggu 24 November 2024 adalah minggu akhir tahun gerejawi. Ibadah dilaksanakan seperti biasa pukul 7 bahasa Indonesia, pukul 9.30 bahasa Batak, dan sekaligus peringatan akan orang yang telah lebih dahulu meninggalkan kita atau meninggal dalam 1 tahun gerejawi ini. Acara akan disediakan. Yang ke-10, ibadah minggu variatif HKBP Mampang Perapatan pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 pukul 17 WIB bertempat di gereja HKBP Mampang Perapatan akan dilaksanakan ibadah minggu variatif. Yang ke-11, jadwal rapat HKBP Mampang Perapatan diberitahukan kepada parhaladu, dewan-dewan, seksi-seksi dan jemaat di gereja kita ini. Berikut jadwal rapat yang akan dilaksanakan antara lain tanggal 29 November dan 13 Desember 2024 rapat parhaladu HKBP Mampang Perapatan di konsistori untuk membicarakan program dan anggaran tahun 2025 HKBP Mampang Perapatan. Tanggal 15 Desember 2024 rapat jemaat HKBP, rapat Huria HKBP Mampang Perapatan di Gedung Serbaguna. Yang ke-12, laporan pelayanan 2024 kepada Dewan-Dewan Koinonia Marturia Diakoni dan seksi para tahun Badan Audit HKBP Mampang Perapatan dimohon untuk menyerahkan laporan pelayanan Pakkobasion 2024 dan daftar inventaris Huria paling lambat Minggu 24 November 2024 untuk dievaluasi dan dimasukkan dalam berita jujur tahun. 13, program kerja Dewan dan Seksi 2025 kepada para Dewan dan Seksi di gereja ini diharapkan untuk segera menyusun program tahun 2025. Program disusun dalam bentuk matriks dengan memuat nama program, sasaran, tujuan, peserta, waktu, tempat pelaksanaan, biaya atau pendanaan. Program tersebut diserahkan paling lambat Minggu tanggal 24 November 2024 kepada para tahun dan dikirimkan juga ke dalam bentuk Excel ke email hkbpmampangperapatan.yahoo.co.com. 14, surat pastoral Eporus HKBP tentang pilkada tahun 2024. Setelah warta ini akan dibacakan surat pastoral Eporus HKBP tentang pilkada 2024. Yang 15, warga jemaat sakit, marilah kita doakan
warga jemaat kita yang sakit, Amang Natades Manik, Amang Pesta Robert Siahaan, Amang Sintua Agus Majuntak dirawat di rumah sakit JMC, Inang Nyonya Sintua Sidabutar, HM Boru Harianja dirawat di RSAU Asnawan, Jakarta Timur. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Ulang tahun kelahiran, majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. Ulang tahun pernikahan, majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan, tetapi yang terutama, kasihilah sesungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. 1 Petrus 4 ayat 8. Keuangan terlampir. Persembahan dan ucapan syukur dan yang lain dapat kita baca di dalam lembar warta ini. Demikian warta jemaat minggu ini, Tuhan memberkati. Kita akan dengarkan surat dari Eporus HKBP Piaraja Tangga Tarutung 6 November 2024 nomor 1366-L17-11-2024. Hal surat pengembalaan Eporus menyambut Pilkada serentak 2024. Kepada yang terkasih semua jemaat HKBP dengan perantaraan Bapak Ibu Pendeta Resort di tempat masing-masing, kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Terpujilah Allah Bapa yang pengasih, yang telah memberkati bangsa dan kita telah berhasil melaksanakan pemilihan umum 14 Februari 2024 yang lampau. Wakil-wakil rakyat di tingkat kabupaten, kota, provinsi, dan pusat telah dilantik dan bekerja. Kepala pemerintahan dan kepala negara juga telah dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024, yaitu Bapak Jenderal Purnawirawan H. Prabowo Subianto dan Bapak Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Sesuai dengan amanat Allah kepada gereja, marilah kita tekun mendoakan Wakil Presiden dan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia serta semua kabinet. Kiranya Allah mengaruniakan hikmat dan kekuatan kepada para pemimpin kita untuk memimpin dan mengurus seluruh rakyat bangsa dan negara kita sebaik-baiknya sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Kita juga mendoakan ketua dan anggota lembaga tinggi negara, MPR, DPR, DPD, dan Mahkamah Agung, agar negara kita benar berjalan dalam koridor hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia. Pada tanggal 27 November 2024 yang akan datang, negara kita akan menyelenggarakan perhelatan besar, yaitu pemilihan umum kepala daerah atau pilkada serentak di seluruh Indonesia untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, demikian juga wali kota dan wakil wali kota. Sebagai Eporus Surya HKBP Mampang Perapatan, dengan ini saya menyampaikan kepada seluruh jemaat HKBP sejumlah prinsip berikut untuk menjaga pegangan kita menyambut pemilihan umum kepala daerah serentak 2024. Yang pertama, marilah kita doakan pemilihan umum kepala daerah 2024 secara serentak ini berjalan dalam kejujuran, kebenaran, keamanan, ketertiban, rahasia dan bebas, jauh dari rasa takut. Yang kedua, marilah kita memeriksa dan menyelidiki sebaik-baiknya rekam jejak pekerjaan dan perangai para calon pemimpin daerah tersebut. Pilihlah calon yang sudah teruji pekerjaan dan perangainya dan bukan yang hanya baru berjanji saat kampanye saja. Yang ketiga, sebagai anak Allah dan murid Kristus, mari kita menjauhkan diri dari suap atau politik uang. Demikian pula politik pecah belah yang melukai diri kita sendiri, bangsa kita Indonesia. Yang keempat, baiklah semua kita yang sudah dewasa menggunakan hak pilih kita sebaik-baiknya. Yang kelima, marilah kita mendoakan teman kita anggota jemaat HKBP
yang ikut dalam kontestasi Pilkada serentak 2024 ini, supaya mereka sungguh-sungguh menjadi garam dan terang, pembawa damai, saksi kebenaran dan pelayanan masyarakat. Demikianlah surat penggembalaan ini kami sampaikan kepada seluruh jemaat HKBP dalam rangka menyambut Pilkada serentak 27 November 2024 yang akan datang. Kiranya Allah telah merahmati dan melindungi segenap bangsa dan negara kita demi kemuliaan namanya. Huria Kristen Batak Protestan Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar tertanda tangan dan distempel. Demikianlah warta kita minggu ini. Tuhan memberkati. Kita memuji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Laskar Yesus Kristus, majulah perang, angkat panji kudus, salib pemenang. Kristus di depanmu, maju berperang, salib Yesus andalanmu, pasti kau menang. Laskar yang berjaya, umat beriman yang teguh berjalan dengan Tuhannya, tubuh dari Kristus, gereja yang esa, satu dalam pengharapan, satu
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membuka Alkitab kita. Nats khotbah hari ini di minggu yang baru ini tertulis di Matius pasal 24 ayat 9 sampai ayat 14. Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian bunyinya, Matius 24 ayat 9 sampai ayat 14. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Karena kedurhakaan makin bertambah, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Namun orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan diselamatkan. Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah kesudahan tiba. Demikian nats khotbah. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah hari ini adalah orang yang bertahan sampai akhir zaman akan selamat. Kata bertahan adalah memiliki makna tetap pada tempat, tidak berubah atau tidak beranjak. Jadi fokus setia di dalam firman Tuhan. Mengapa Yesus menasihati para murid pada waktu itu? Karena nats ini amang dan inang adalah nasihat Tuhan Yesus kepada murid-murid. Saat murid-murid keluar dari bait Allah, mereka melihat bait Allah di Yerusalem begitu indah dan bahkan dibangun lebih indah dari istana Herodes. Jadi ketika mereka melihatnya, mereka berkata, kamu melihat semuanya itu, sesungguhnya aku berkata kepadamu, tidak ada satupun di sini akan dibiarkan di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Ketika mereka memuji keindahan bait Allah, justru Yesus mengatakan kehancuran. Kata Tuhan Yesus bahwa bahkan batu juga yang bertindih akan runtuh. Artinya ada akhir dari kemegahan bait Allah. Tetapi yang lebih penting bukan tentang keruntuhan bait Allah, yang paling penting adalah akhir dari segala sesuatu. Apa yang akan mereka hadapi di hari yang akan datang. Ketika hari terakhir itu datang, semua orang akan dihakimi, maka proses untuk itu mereka akan menghadapi berbagai ancaman. Itu sebabnya Yesus mengatakan supaya mereka bertahan. Amang dan inang, melalui nats hari ini, bagaimana kita bertahan. Jadi nats ini bukan lagi hanya kepada para murid, tetapi pada kita jemaat hari ini, bahwa segala sesuatu akan kita hadapi. Jadi bukan hanya murid-murid Tuhan Yesus, tetapi kita yang hari ini akan menghadapinya. Maka melalui nats hari ini ada beberapa hal yang mau dikatakan kepada kita amang dan inang, bagaimana cara kita supaya bertahan, iman tidak berubah. Yang pertama melalui nats ini adalah bersedia menderita karena Yesus Kristus. Di ayat 9 dikatakan, pada waktu itu kamu diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Siapa yang mau menderita? Justru kita mang dan inang berusaha menghindarinya, ya kan? Kalau boleh hidup kita tenang-tenang saja dan nyaman. Kalau mau kerja, tempat kerja kita menyambut kita, orang di sekitar kita mendukung kita dalam pekerjaan, atau juga tetangga kita benar-benar mendukung kita dalam hubungan kita dengan Tuhan, atau bahkan juga dalam kondisi ekonomi yang sedang lemah, kita boleh memperoleh peruntungan. Tapi tidak ada jaminan bagi orang Kristen dalam kehidupannya dia akan mulus-mulus dalam perjalanan. Itu sebabnya dari awal Tuhan Yesus mengatakan, menasehati, kerelaan kita menderita, tapi penderitaan bukan karena ulah kita, tapi penderitaan adalah
oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Kita diperhadapkan dengan nasihat ini, kamu akan disiksa, kamu akan dibenci. Amang dan Inang, saat ini banyak orang yang murtad, saling membenci, bahkan bersedia menggadaikan iman. Justru Natsini mengatakan, bersedia menderita bukan karena kesalahan kita, bukan karena pelanggaran kita, melainkan oleh karena iman. Bersedia dibenci di kantor karena kita memilih jujur daripada korupsi. Bersedia menderita karena kita tidak menjual atau menggadaikan agama kita. Bersedia menderita dengan tidak menggadaikan agama demi popularitas jabatan. Bersedia menderita walau belum dapat jodoh yang seiman, karena ada seorang gadis bisa menggadaikan imannya karena masalah jodoh. Daripada tidak menikah, ya sudah pindah agama saja. Daripada tidak naik jabatan, ya sudah terima saja. Daripada tidak bekerja, ya sudah terima saja. Jadi banyak orang menggadaikan iman demi kenyamanan pribadi. Yesus mengatakan bahwa penderitaan itu akan dihadapi bukan untuk melemahkan kita, tetapi justru untuk menguatkan kita supaya semakin terikat dengan Kristus. Amang dan Inang, di dalam Alkitab juga diberitakan bagaimana tokoh Alkitab seperti Paulus, dia berani menderita walau dia ditolak, kerasulannya ditolak, 2 Korintus 4. Dia juga di penjara, dia juga harus menghadapi hukuman mati, bukan karena kesalahan tetapi karena iman. Yesus juga menghadapi penderitaan bukan karena kesalahan tetapi karena keselamatan yang diberikan kepada kita. Walau Tuhan Yesus harus bertabrakan dengan tradisi yang berlaku. Jadi Amang dan Inang, terkadang kita akan menghadapi ini tabrakan dengan kondisi sekitar kita. Kita tidak akan menyatu dengan dunia yang abu-abu. Kita harus berani menyatakan putih dan putih, hitam dan hitam. Tidak boleh abu-abu. Melihat kondisi, melihat kenyamanan, lagi aman-aman ini, gak ada yang tahu, gak ada yang lihat, udah lakukan saja. Kalau kita abu-abu, maka sampai kapanpun kita akan diobok-obok iblis. Di dalam Ibrani 12 ayat 2 dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata tertuju kepada Yesus, perintis iman, dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib demi sukacita yang di depan. Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Itu sebabnya jika kita menghadapi cobaan dan penderitaan, minta kepada Tuhan supaya dikuatkan. Jadi bagaimana kita supaya dapat bertahan sampai akhir zaman adalah bersedia menderita oleh karena Kristus. Yang kedua, melalui nats ini bagaimana kita dapat bertahan dengan kewaspadaan terhadap nabi-nabi palsu. Memang Amang dan Inang, tidak ada alat yang bisa mendeteksi nabi-nabi palsu. Tidak ada cara ketika mereka di depan kita tidak langsung bunyi alarm, hati-hati, di sampingmu itu ada nabi-nabi palsu. Tapi dari ajaran, dari perkataan, mereka akan melancarkan serangan. Dan biasanya Amang dan Inang, itu apa yang dikatakannya, apa yang dilakukannya itu menyenangkan, cocok dengan hati, tapi belum tentu cocok dengan iman. Jadi mereka melancarkan serangan apa yang enak di telinga, apa yang enak kita lakukan. Pada awalnya menyenangkan, tetapi akhirnya melilit. Karena Amang dan Inang, dang olo sibolis mula tadokna kosong. Iblis tidak mau kalau tahu tadok ya Amang ya. Iblis tidak mau
apa yang dilakukannya tidak ada upahnya. Jadi kalau kita mau melakukannya, kita akan diikat. Pada awalnya judi online itu menghasilkan uang, tapi akhirnya akan menjerat dan akan membuat kita menderita. Pada awalnya pinjol itu menyenangkan karena menerima uang banyak, tapi akhir-akhirnya adalah melilit kita sampai berdarah-darah, sampai tidak bisa tidur, tidak nyaman. Pada awalnya Amang dan Inang dalam mencuri itu adalah sesungguhnya agak berat, tapi pada akhirnya dia akan membuat ketagihan. Berbohong juga demikian. Jadi katanya hati-hati dengan nabi palsu. Bagaimana kita mendeteksinya? Cara mendeteksi hanyalah firman Tuhan. Semakin banyak kita dengar firman Tuhan, maka semakin mampu kita mendeteksi apakah itu berasal dari Tuhan atau tidak. Semua kita Amang dan Inang mengharapkan kita akan sampai pada kehidupan yang kekal. Tetapi proses sampai ke sana kita harus menghadapi yang namanya berbatu-batu, yang berkelikir, yang namanya mulus, tapi bahkan juga pengorbanan. Maka Tuhan Yesus mengatakan bahwa sesungguhnya kita perlu berhati-hati, waspadalah. Waspadalah. Karena segala sesuatu dipakai iblis untuk menjerat kita, terlebih untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Bahkan penyakit sekalipun dipakai iblis untuk menduakan Tuhan. Bahkan kegagalan sekaligus pun. Jadi iblis ini kan pintar. Hal yang terkecil di dalam hati kita yang tidak baik itu bisa dikembangkan. Orang bunuh diri pada awalnya memikirkan, akhirnya melakukan. Iblis itu tahu kesempatan di mana membuat kita lemah. Pada awalnya niat, maka niat ini akan langsung dilaksanakan. Maka dikatakan hati-hatilah. Yang ketiga, melalui nats hari ini Amang dan Inang, bagaimana supaya kita hidup bertahan sampai akhir zaman supaya selamat. Hiduplah saling mengasihi. Di nats ayat 12 dikatakan, karena kedurhakaan makin bertambah, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Mengantisipasi, menghadapi ajaran sesat, menghadapi pencobaan dalam kehidupan adalah rapatkan barisan, saling mengasihilah. Kasih kebanyakan orang saat ini semakin dingin. Bahkan kita perhatikan anak melawan orang tua. Jadi semakin tinggi pengetahuan, uangnya juga semakin banyak. Orang yang pada awalnya tidak dikandangi oleh firman Tuhan, dia bisa merendahkan orang tua. Kasih semakin dingin. Rumah tangga yang berselisih, kebencian yang meluap-luap, kemarahan yang berlarut-larut. Kemarahan yang berlarut-larut ini adalah awal dari kebencian kita. Maka ketika kita memiliki masalah terhadap orang lain, selesaikan. Kalaupun marah, silahkan marah, tapi jangan simpan kemarahan itu berlarut-larut, karena itu akan menghasilkan kebencian dan dendam. Dan itu Amang dan Inang akan juga mempengaruhi kesehatan tubuh. Kan firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat. Kalau kita membenci, bagaimana mungkin dia membuat tubuh kita tahan terhadap penyakit. Kasih semakin dingin, kemarahan menjadi tempat subur bagi iblis untuk menyerang kita. Maka menghadapinya, mari saling mengasihi. Di keluarga juga kasih semakin dingin. Katanya Amang dan Inang, mengapa anak-anak saat ini mereka lebih suka dengan gadget dan menonton online? Katanya karena mereka kurang didengar. Jadi katanya karena orang tua sekarang mager, malas
gerak, malas mendengar. Itu kata mereka. Tapi mengantisipasi itu adalah Amang dan Inang, kita diajak membentengi keluarga dengan cara yang paling ampuh adalah saling mengasihi, saling mengampuni. Orang yang tidak mampu mengampuni adalah orang yang paling gampang diobok-obok oleh iblis. Dia akan memunculkan kemarahan, tetapi yang mengerikan adalah gawe di dokma pajuppa di tanorara petaho, tidak ada pengampunan. Maka melalui nas hari ini Amang dan Inang yang terakhir, Injil akan tetap dinyatakan. Ini adalah jaminan kepada kita. Artinya kekuasaan Tuhan tidak akan pernah takluk terhadap dunia. Maka cara kita untuk bertahan adalah dengarlah Injil dan beritakanlah Injil. Jangan diam hanya menerima dan mendengar tetapi tidak melaksanakan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, terima kasih atas firman yang kami dengar di ibadah hari ini. Tuhan sudah menasehati kami, mengingatkan kami bahwa banyak hal yang kami hadapi di dalam kehidupan kami membuat kami menjauh atau menjadi lemah. Tuhan menginginkan kami selamat. Tuhan menginginkan kami mampu melewati proses penderitaan dengan takluk kepada Tuhan supaya kami mengalahkan kuasa iblis. Tuhan, kuatkan kami untuk tetap bergantung kepada Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu dalam kehidupan mereka setiap hari, dalam rumah tangga mereka. Biarlah cinta kasih semakin menyala di dalam Kristus, supaya ada saling menerima dan mengampuni, saling melindungi. Tuhan juga berkati, berikan kekuatan menghadapi cobaan, berkati pekerjaan, berkati juga kerinduan setiap warga jemaat, kerinduan atas anak, atas pekerjaan, atas pergumulan yang mereka hadapi saat ini, atas kesembuhan penyakit yang sedang mereka derita. Cara khusus kami bawakan kepadamu 4 jemaat-Mu yang sedang lemah karena penyakit, yang sudah menahun atau bahkan yang baru dari rumah sakit dan di rumah sakit. Tuhan, tolong kuatkan iman mereka tetap berlindung dalam kelemahan mereka, supaya mereka Tuhan tidak rapuh dan mereka menang menghadapi cobaan dalam hidupnya. Kami bawakan kepadamu jemaat-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini, Tuhan, yang memberikan rasa syukur kepada mereka atas kelimpahan rahmat yang Tuhan berikan, yang selalu baru setiap pagi dalam hidup mereka, hingga perpanjangan umur yang Tuhan berikan. Berkati juga keluarga dari jemaat-Mu yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Biarlah cinta kasih di dalam Tuhan semakin hangat, dan itu menjadi senjata bagi mereka untuk melawan kekuatan iblis yang sering menyerang kehidupan rumah tangga orang Kristen. Tuhan, kami bawakan juga kepadamu, yaitu jemaat-Mu yang berduka karena meninggalnya orang-orang yang mereka kasihi dan orang-orang yang kami kasihi, yaitu Inang Oli Marisi Lumongga, dan demikian juga Noni Helda Maulina Borgultom yang ditinggalkan kekasih hati mereka. Tuhan, kuatkan mereka menghadapi cobaan dan kehidupan tanpa suami terkasih mereka. Demikian juga anak-anak Inang Noni, Tuhan juga kuatkan mereka. Kami bawakan juga kepadamu anggota jemaat baru, yaitu keluarga Albert dan Claudi yang menjadi anggota HKBP Mampang Perapatan. Biarlah mereka bersuka cita dan aktif melayani di gereja-Mu. Kami juga bawakan kepadamu perayaan kebangkitan kaum bapa hari ini yang akan berlangsung di Pesta Puncak di ibadah siang. Tuhan, berkati semua pelayan-pelayan yang akan melayani di ibadah tersebut. Biarlah bangkitnya Ama juga membangkitkan semangat kaum bapa di rumah tangga, di pelayanan di gereja, demikian juga di pelayanan di pekerjaan masing-masing. Kami juga membawakan kepadamu rapat yang akan berlangsung di HKBP Mampang Perapatan di hari yang akan datang. Tuhanlah yang memberikan hati yang tenang, dipimpin oleh Roh Kudus, supaya kami mampu membuat program yang semakin mendekatkan jemaat kepadamu. Terima kasih Tuhan, pilkada akan berlangsung di hari yang akan datang.
Tuhan kiranya memberikan hikmat kepada kami untuk memilih yang dapat memimpin, yang memberikan kesejahteraan, yang menghargai keperbedaan. Biarlah kami memiliki hikmat untuk memilih mereka, supaya kami juga dapat merasakan kesejahteraan. Kami serahkan jemaat-Mu kepadamu Tuhan, yang hadir saat ini dalam ibadah ini dan yang sedang ibadah online di rumah. Tuhan kiranya memberikan sukacita dan kekuatan untuk menghadapi kelemahan mereka. Hanya di dalam Tuhan kami memperoleh jaminan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dan menyerahkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua ku serahkan padamu.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu untuk kita semua.